Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mukhtar al-mutahhar, amma ba'du. Alhamdulillah, di sini mungkin ini kedua kali saya diajak untuk bahasanya podcast, tapi ini beda karena katanya ini tausiah. Sebenarnya kalau tausiah itu ya seharusnya ada kitab pendamping, cuma ini sudah saya siapkan sebagian dari nanti makalah-makalah yang membahas mengenai ilmu dan adab yang menjadi tauladan atau menjadi panutan dari masyarakat. Sebenarnya gini, antara ilmu dan adab itu suatu hal yang berbeda. Ilmu itu dalam istilah adalah mengetahui, dalam bahasa adalah mengetahui, atau bahasa dalam kamusnya al-ilmu wa diddul jahli. Dalam Al-Qur'annya hal yastawi alladziina la ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Allah itu membedakan antara dua orang. Yang pertama adalah alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun, yaitu orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Sedangkan adab itu lebih ke istilah pengamalan. Kalau ilmu itu sudah jelas bahwa ilmu itu sangat penting, karena baik di dunia maupun di akhirat itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan ilmu. Contoh dalam hal dunia saja, ketika Anda ingin bekerja atau ingin menjadi seumpama entrepreneur dan yang lain, itu pasti membutuhkan ilmu caranya bekerja, ilmu caranya menjadi mungkin selebgram dan yang lain, itu pasti ada ilmu. Tidak bisa semena-mena, tidak bisa sakar PDW. Bahkan dalam podcast pun harus ada ilmu. Untuk membawakan podcast harus ada ilmu, tidak bisa semena-mena. Dalam sebuah hadis, man aradal dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Seorang yang menghendaki atau menginginkan kenikmatan dunia itu juga harus dengan ilmu. Begitu juga ketika seorang itu menginginkan akhirat, dia juga harus dengan ilmu. Jadi tidak ada suatu hal apapun yang bisa diraih kecuali dengan ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting. Nanti setelah ilmu itu didapat, barulah ada namanya pengamalan. Nanti kalau kita di sini kita titik fokuskan pada adab. Karena adab sendiri itu tidak bisa diraih, tidak bisa dipraktekkan dengan benar kecuali dengan ilmu. Yang pertama kita membahas akan pentingnya ilmu. Kenapa kok ilmu itu sangat penting? Dalam Al-Quran surat An-Nahl ini, kalau cuplik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'alallahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Jadi kamu jangan mengucapkan kebohongan. Kebohongannya apa? Hadza halal wa hadza haram. Ini itu yang dihalalkan Allah, ini yang diharamkan oleh Allah. Padahal Allah tidak pernah mengharamkan dan tidak pernah menghalalkan. Jadi dia itu hanya mengatakan apa yang sesuai dengan perasaannya saja, tanpa ada tendensi dari ilmu. Contoh lagi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dalam surat Al-Isra ayat 6, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana adu mas'ula. Jadi setiap pendengaran, perkataan, hati dan penglihatan itu semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Bahkan dalam suatu kaidah itu, man amila bila ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la yuqbal. Seorang yang beramal tanpa ada dasar, tanpa ada tendensi ilmu itu amalnya mardudah, amalnya itu ditolak.
Karena bagaimana mungkin seorang bisa beramal tanpa tanpa mengetahui ilmunya. Sholat tanpa mengetahui sholat syaratnya gimana, rukunnya gimana, tidak mengetahui, nanti pasti sholatnya kocar-kacir. Tidak ada rukun, tidak ada sujud, bahkan sujudnya salah kabeh, salah semua. Itu harus didasari dengan ilmu. Maka sudah maklum, saya kira sudah maklum bahwa ilmu itu menjadi prioritas utama. Cuma terkadang niku saya sering mendengar bahwa al-adab fawqal ilmi, adab di atas ilmu. Niku saya pernah menyinggung dan sering saya singgung di kelas-kelas niku, karena ada murid yang bertanya, saya menyuplik dalam tafsir Jalalain, kitab tafsir Jalalain niku pada ayat Rabbil alamin. Rabbil alamin. Kalau jelaskan bahwa alamina itu berasal dari kata alamun. Alamun itu sesuatu yang masih umum. Alamul insi wa alamul jini wa alamul malaikah itu disebutnya alam. Jadi alam sendiri itu jumlahnya sudah banyak. Tapi kenapa alam yang sudahnya jumlah banyak kok masih ditambah yaknun? Atau seharusnya Robbil alam tanpa alamina. Robbil alam itu sudah mencakup semua alam. Ada alam jin, alam malaikat, alam insi dan yang lain. Itu sebenarnya sudah cukup Robbil alami. Robbil alami tanpa ada yaknun. Tapi kenapa Allah kok masih menambah yaknun? Robbil alamina. Yaknun itu jamak mudzakkar salim, lebih menunjukkan kebanyak. Jadi alam itu sudah banyak, ditambah yaknun, tambah banyak lagi. Tujuannya apa? Dalam kitab tafsir Jalalain itu wa ghalaba fi jam'i bil ya wan nun, wa ghalaba fi jam'i bil ya wan nun tagliban ala ulul ilmi afdal min ghairihim. Kenapa Allah kok lebih menunjukkan bahwa ada jamaknya yaknun, menambahkan yaknun pada lafaz alam? Itu karena untuk menunjukkan bahwa ulul ilmi afdal min ghairi, bahwa orang yang berilmu itu lebih utama dari yang lain. Itu secara dalam kitab tafsir Jalalain itu secara umum menyebutkan bahwa ilmu memang di atas segalanya. Bahkan yang menjadi prioritas atau yang menjadi hak prerogatif oleh Allah itu adalah ilmu. Bahkan sekelas Kanjeng Nabi mawon, sekelas Nabi Muhammad itu ada hal yang memang tidak diketahui Nabi, yaitu adalah contoh dalam Al-Qur'an ketika orang-orang kafir Quraisy atau Yahudi niku bertanya kepada Kanjeng Nabi. Nabi ini dites oleh orang Yahudi. Coba tanya, Muhammad ini tanya, kalau memang dia itu orang yang jujur, pasti dia jawab nggak tahu. Tapi kalau dia itu orang yang bohong, itu pasti dia jawab dengan seenak. Suatu ketika orang Yahudi tadi, pendeta Yahudi bertanya kepada Kanjeng, ya Muhammad, jelaskan, bayin alaina birruh, jelaskan kepadaku mengenai ruh. Kanjeng Nabi kemudian menjawab, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka orang Yahudi bertanya mengenai tentang ruh, maka jawablah Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu tidak dalam ranah saya. Roh itu hanya ranah dari ketuhanan. Jadi yang hanya bisa mengetahui atau yang bisa meliputi sifat ilmunya Allah, sifat pengetahuan Allah itu enggak ada. Ya hanya Allah sendiri, itu hak prerogatif. Berbeda dengan Rahman, Kanjeng Nabi ya tahu Rahmannya Allah itu gimana, Basir, Sami, dan yang lain. Semua orang tahu bahwa Allah itu Rahman Rahim. Tapi untuk hal sifat Allah sing alim atau yang ilmu itu tadi hanya prerogatif Allah. Sampai-sampai ini contoh dalam takdir itu kan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Takdir itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi semua kita itu tergolong orang yang syakawah, orang yang rugi atau ya orang yang hancur, orang yang rusak dan yang lain. Wa ahlus sa'adah. Jadi kita itu masuk neraka dan surga itu sudah ada ketetapan. Sudah ada ketetapan. Kita akan melakukan apa ya sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Mati kita, hidup, rezeki dan jodoh dan yang lain itu sudah diatur Tuhan, sudah diatur Allah. Cuma terkadang Allah niku bisa merubah apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nguteng Qur'ane, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu berwenang atau berkuasa
menghilangkan sesuatu atau menghilangkan tulisan tadi yang ada di Lauhul Mahfuz, juga bisa menetapkan. Jadi terserah Allah. Jadi Lauhul Mahfuz itu bukan standar. Itu memang standar bagi makhluk tapi tidak standar bagi Allah. Maksudnya gini, Allah niku bisa semaunya menghilangkan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Ini kita cerita dari salah satu seorang sufi, yaitu Syekh Abdul Abbas Ad-Dabbagh. Beliau niku terkenal ahli ibadah. Ahli ibadahnya itu sangat bahasanya kalau sangat keren lah ya. Ibadahnya itu tak tertanding. Sampai-sampai malaikat niku kasihan karena malaikat ini melihat di Lauhul Mahfuz ternyata Syekh Abdul Abbas Ad-Dabbagh ini termasuk orang yang ahli nar, termasuk orang yang dimasukkan di neraka. Padahal ibadahnya itu keren sekali. Cuma ketika malaikat melihat ternyata Syekh Abdul Abbas Ad-Dabbagh ini ternyata di Lauhul Mahfuz kok tertulis termasuk min ahli nar, termasuk orang yang masuk neraka. Itu malaikat kasihan. Saake ibadah sergep-sergep kok ternyata ahli nar. Kemudian malaikat niki pada suatu malam mendatangi kepada Syekh Abdul Abbas Ad-Dabbagh. Ditanya, "Ya Abul Abbas, ya Abul Abbas, kenapa engkau masih rajin beribadah? Sedangkan aku mengetahui bahwa kamu itu min ahli nar. Kamu itu termasuk orang yang ahli neraka. Kenapa kau masih sergep ibadah?" Abul Abbas Ad-Dabbagh ini sanjang atau berkata menjawabi pada malaikat tersebut, "Ya malaikat, ya Rasulullah atau utusan Allah, saya ini ibadah bukan karena saya masuk surga atau masuk neraka. Saya ini ibadah karena memang Allah itu sebagai zat yang pantas untuk disembah. Bahwa Allah ini ya memang karena saya butuh pada Allah, makanya saya beribadah. Jadi bukan karena surga, bukan karena neraka, karena memang Allah itu zat yang memang pantas untuk disembah. Jadi saya tidak peduli saya ibadah dimasukkan neraka, ya silahkan, itu terserah Allah. Saya masuk surga, ya alhamdulillah, itu juga terserah Allah. Jadi walaupun saya ditakdir dimasuk neraka, saya tetap beribadah karena itu sebagai kebutuhan saya. Bukan kalau saya ibadah karena ingin masuk surga, pengen bidadari dan yang lain, itu enggak. Tapi karena saya beribadah itu karena Allah itu memang zat, sebagai zat yang memang pantas disembah. Seketika itu malaikat itu kembali lagi ke langit, kemudian melihat ternyata di Lauhul Mahfuz yang asalnya itu Syekh Abdul Abbas Ad-Dabbagh min ahli nar atau termasuk ahli neraka, itu dirubah oleh Allah. Yang asalnya min ahli nar dirubah oleh Allah menjadi min ahli jannah, menjadi orang yang masuk surga. Karena tadi keikhlasannya Syekh Abdul Abbas Ad-Dabbagh dalam beribadah. Lah malaikat kembali lagi kepada Syekh Abdul Abbas Ad-Dabbagh menceritakan, membawa berita gembira. "Ya Abul Abbas, saya membawa berita gembira kepadamu." Apa itu? Yaitu di Lauhul Mahfuz takdirmu sudah dirubah oleh Allah, yang asalnya min ahli syaqawah atau min ahli nar dirubah menjadi min ahli jannah. Syekh Abdul Abbas nggih biasa mawon karena memang ibadahnya beliau itu ikhlas, tidak terpengaruhi oleh keadaan. Jadi ibadah ya ibadah. Melihat berita seperti itu biasa mawon, nggak terkejut, nggak senang-senang banget, nggak biasa mawon. Cuma yang menjadi heran, Syekh Abdul Abbas Ad-Dabbagh ini bertanya kepada malaikat, malaikat, kalau boleh tahu, kemarin kan saya ditakdir oleh Allah menjadi orang yang termasuk ahli nar, orang yang ditakdir masuk neraka. Itu saya pengen tahu kenapa kok Allah mentakdir saya menjadi orang yang termasuk ahli neraka atau penduduk ahli neraka." Syekh malaikat tadi menjawab, "Ya Abdul Abbas, dulu ketika engkau masih kecil itu ibumu itu mau hendak memanggil diri. Mungkin kalau sekarang nimbali kangge nukokke beras napa gula napa minyak. Niku Syekh Abdul Abbas niku ketika melihat atau mendengar suara kaki dari ibunya yang hendak masuk kamar, itu Syekh Abdul Abbas niku pura-pura tidur. Sebenarnya tahu kalau ibunya mau nimbali Syekh Abdul Abbas, cuma pura-pura tidur. Karena hal seperti itu engkau dimasukkan ke neraka oleh Allah. Kan hal sepele tadi. Kamu tahu ibumu mau memanggil dirimu, tapi kamu pura-pura tidur, kayak berbohong kepada ibu. Itu yang menyebabkan bahwa Syekh Abdul Abbas Ad-Dabbagh yang tadi masuk neraka.
Cuma dirubah oleh Allah tadi karena keikhlasan beliau dalam beribadah, dirubah lagi menjadi ahli surga. Itu menyatakan bahwa memang ilmu itu penting. Karena perubahan tadi, bahwa Allah itu tahu bahwa Syekh Abdul Abbas ini saya tulis di Lauhul Mahfuz ahli neraka. Cuma saya tahu dalam ilmunya Allah, saya nanti akan merubah yang Abdul Abbas Ad-Dabbagh yang asalnya masuk neraka, saya rubah menjadi ahli surga. Itu sudah dalam ilmunya Allah. Lah ilmunya Allah ini tidak ada yang tahu, bahkan malaikat pun, malaikat Jibril pun tidak mengetahui ilmunya Allah. Berbeda dengan Lauhul Mahfuz, malaikat Jibril tahu apa yang di Lauhul Mahfuz, tapi malaikat Jibril tidak tahu apa yang di fi ilmillah, apa yang ada dalam pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ilmu itu menjadi suatu hal yang paling utama. Kok ilmu? Kan Nabi Adam pun menjadi nabi yang dihormati oleh semua malaikat itu karena ilmunya. Itu karena ilmunya. Dalam ayat wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian dalam hal adab itu sebuah pengamalan. Dalam suatu makalah itu kan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal itu layaknya pohon yang tanpa buah. Pohon-pohon kok enggak ada enaknya, kok enggak ada buahnya, tidak bisa dikonsumsi. Ya hanya itu saja. Itu ilmu tanpa adab atau ilmu tanpa amal. Nah, adab di sini adalah sebagai amalnya dari ilmu. Ini adab. Karena seorang kalau berilmu saja tanpa beradab itu juga kurang ajar. Sudah di sama ada guru yang mengajari siswanya, kemudian dilalah siswanya semenang-menang, nggak menghormati gurunya, itu juga repot. Maka di situ ada khitab al-adab fauqal ilmi. Itu ada dalam dawuhnya Imam Malik. Imam Malik dipesani oleh ibunya. Qala Imam Malik rahimullah, kanat ummi tajhazu imamati wa ana shaghirun qabla dhahabi lihilqil ilmi. Fataqulu li ya Malik khud min syaikhikal adab qabla ilmi. Ya Malik, sebelum engkau mengambil ilmu dari gurumu, ambillah adabnya terlebih dahulu, supaya engkau bisa beradab kepada gurumu sebelum engkau menerima ilmu. Karena ilmu, status ilmu ini ada yang barokah, ada yang manfaat, itu tergantung dari adabnya seorang murid terhadap guru. Bisa saja dia mempunyai ilmu yang banyak sekali, pintar, akan tapi dia tidak beradab kepada gurunya. Mungkin saja ilmu yang banyak tadi tidak barokah, tidak manfaat, malah menjadi ilmu yang menjadikan dia itu sebab lidukhulin nar. Seperti kan banyak ada orang yang berilmu tapi malah biasanya membodoh-bodohkan guru nih. Itu kan banyak karena sombong terhadap bahwa dia merasa pintar, dia merasa unggul, kemudian meninggalkan adab. Itu juga salah. Karena ilmu itu hanya bahan, hanya modal. Pengaplikasiannya yaitu adalah adab, harus beradab. Maka dari itu modal ini akan hilang ketika adabnya tidak diterapkan. Makanya adab itu sebagai langkah kedua. Langkah pertama adalah ilmu, langkah kedua adalah adab. Itu adab. Bahkan kula niku sering ngaji kalian Yai Maimun rahimahullah, ghafarallahu dzunubah. Beliau niku sering ngutip cerita dari penyihir atau ahli sihirnya Raja Fir'aun. Itu ketika penyihirnya Raja Fir'aun ini kan tanding dengan Nabi Musa. Tanding dengan Nabi Musa yang cerita masyhur tanding ular itu, sihir ular. Itu ada lafaz yang dicupik Yai Maimun, yaitu qalu ya Musa imma antulqiya au imma annakuna nahnul mulkin. Hai Musa, jenengan rumiyin apa kula? Itu kan adab. Jenengan rumiyin apa kula? Karena adab inilah para penyihirnya Fir'aun itu beriman. Dari sebab adab niki para penyihirnya Fir'aun itu beriman. Dari redaksi ya Musa, qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Jenengan rumiyin apa kula rumiyin? Hanya dengan adab niki menjadikan para penyihirnya Fir'aun yang asalnya memusuhi Nabi Musa, karena efek dari beradabnya mereka itu menjadi orang yang beriman dengan Nabi Musa. Itu juga adab, itu juga sangat penting.
Itu antara ilmu dan adab. Jadi keduanya itu tidak bisa dibandingkan. Karena ilmu ya sendiri, adab ya sendiri. Ilmu itu sebagai bahan utama, adab itu sebagai pengamalan. Jadi tidak bisa al-adab fauqal ilmi. Adab fauqal ilmi itu adalah adab yang dengan ilmu. Karena kalau adab tidak dengan ilmu itu juga repot. Ini kalau paske yang kitab Anwarul Bahiyah karangipun Sayyid Muhammad yang menceritakan mengenai Isra Mi'raj dan di hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masdaru ala hakiki lil akhlaq. Wa min ahammiha al-isyara illa anal masdar al hakiki lil akhlaq wa din wa laysa ad-dhamir al-mujarrad. Yang menjadi dasar hakikat, yang menjadi dasar utama untuk akhlak itu huwa ad-din, adalah agama, wa laysa ad-dhamir al-mujarrad. Bukan hanya perasaan. Karena adab itu perasaan. Contoh cah iki gak duwe adab. Padahal secara agama dia itu beradab. Cuma karena perasaan, contoh mungkin gurunya ingin dihormati, pengen disanjung-sanjung terhadap muridnya. Dilalah muridnya tidak menghormati dirinya. Kemudian dia bilang, wah murid ini kurang ajar, gak gelem hormati aku. Kemudian dia mengatasnamakan, oh, murid ini gak duwe adab karo gurunya. Padahal gurunya saja yang ingin dihormati. Padahal secara literatur agama itu enggak termasuk su'ul adab, tidak termasuk adab yang kurang ajar secara agama. Cuma karena mungkin orangnya tersebut sendiri yang ingin dihormati, lewat batas. Wa bihadza yadaru khata'u ba'din nas fil asril hadits. Maka oleh sebab ini terlihatlah kesalahan sebagian manusia di zaman-zaman sekarang. It yaj'alu asasal akhlaq al asli wa ad-dhamir. Karena menjadikan dasar dari akhlak itu adalah ad-dhamir, perasaan tadi. Perasaan orang ini beradab, orang ini tidak beradab, menggunakan perasaannya. Jadi status orang beradab dan tidak itu menggunakan perasaannya, itu salah. Wa huwa khata'un kabir, itu kesalahan yang sangat fatal, kata Sayyid Muhammad. Fad-dhamir al-mujarrad la yasluhu wa la yasihu ayyakun asasan lil akhlaq. Karena perasaan ini tidak bisa menjadi dasar utama untuk akhlak. Li'anna ad-dhamir yumkin ayurabba wa yukawan. Karena hati ini bisa dididik atau bisa dibuat-buat, kata Sayyid Muhammad. Li'anna ad-dhamir yumkin ayurabba wa yukawan wa tarbiyatu wa takfinuhu mimma syakluhu wa nas'atuhu wa tijahu alladhi yatakayyafu bihasbi thaqafah wal biyah wal asr wal wasl. Karena termasuk perasaan sendiri atau hati yang menjadikan dia beradab dan tidak beradab itu tergantung pada zamannya. Jadi kadang orang yang tidak beradab pada zaman mungkin 1500-an Masehi itu mungkin pada zaman 2000-an itu menjadi beradab karena menjadi hal yang lumrah biasanya. Mungkin kalau tahun 1500 tidak lumrah, tidak beradab. Cuma kalau sudah pada zaman milenial itu sudah nggak apa-apa, dianggap beradab, Mas. Itu namanya perasaan atau adab yang menggunakan perasaan. Na'am ad-dhamir alladhi sana'a din wa tarabba fi jawil Islam wa tahaddaba bi syari'ah wal aqidah huwa masdarun kabirun lil akhlaq. Akan tetapi kalau memang perasaannya atau dhamir atau hatinya itu sona'ahu ad-din, dididik oleh agama. Contoh kayak teng pesantren itu dididik secara betul oleh kiai, caranya beradab gimana, dan beradabnya atau didikannya itu pasti dengan wadahad dababi syariah, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan aturan Islam. Maka dari itu adab yang menjadi titik pokok adalah adabnya pesantren, karena tadi menggunakan dasar-dasar dari ilmu syariah atau dasar-dasar dari ilmu. Contoh di pesantren mengajarkan tentang kitab ta'lim, itu kan mengajarkan mengenai adab-adab belajar dan adab-adab yang lain. Faraja al-amru ilad din wal aqidah. Maka hal ini harus dikembalikan kepada agama. Jangan menggunakan perasaan saja, tapi harus dengan menggunakan agama. Wa ba'dun nas yuridu ayurajji'a bil akhlaq ilal maslah alamah. Sebagian manusia itu juga berkeinginan bahwa akhlak ini dikembalikan kepada kemaslahatan yang amah. Sedangkan walakin masalah amah kalimatun ghairu muhaddadah. Sedangkan masalah amah ini kalimat yang tidak spesifik, masih umum. Masalah yang amah itu sebagaimana? Kemudian wa ba'dun nas yuridu ayurajji'a bil akhlaq ilal maslahah asy-syakhsiyah awil laddah aw ilal manfaah wa kullu hadza waridul ghurbi al-irabi awil ghurbi al-amriki indama in harafa hadzal ghurb wa al-had. Jadi
sebagian manusia juga berkeyakinan bahwa adab ini harus disamakan dengan adab yang ada di Eropa. Contoh mohon ngeten iki kalau sekedar cerita bahwa cerita dari teman saya. Saya itu punya teman namanya Mu'afa Anis Hamzah. Itu teman saya di pondok. Ini Gus dari Banjarnegara. Ilalah beliau itu menjadi sopirnya dari Yai Mbah Abdul Rauf Gus Rauf. Itu suatu ketika beliau itu cerita langsung kepada saya. Cerita bahwa beliau itu piyambake Gus Afan itu nyopiri mobil dilalah sampai pada gerbang pondok. Gerbang pondok ingin masuk ke pondok itu ada motor yang menghalangi. Lah di pinggir-pinggir jalan itu ada santri. Di pesantren itu ketika ada kiai lewat atau mobilnya atau nopo, yang penting ada kiai, di dalam mobil ada kiai. Itu santri itu ya seperti mungkin ada yang tahu kalau ada santri kemudian kiainya lewat itu pasti diam berdiri. Pokoknya gitu. Kalau yang mungkin pernah datang ke pondok pesantren terutama Ting Sarang, ketika ada kiai lewat itu pasti berdiri diam karena hormat terhadap kiainya. Itu adab. Cuma sayangnya anehnya itu tadi Gus Afan ini nyopir, di depannya ada motor, jadi mobilnya tidak bisa masuk karena jalannya sempit, terhalangi oleh motor tadi. Lah santri yang ada di pinggir-pinggir tadi itu tidak berpikir, intinya adab saja, hanya berdiri, tidak punya inisiatif untuk menyingkirkan motor tadi. Ini adab-adab, cara bahasanya adab-adab yang bodoh. Mungkin dia beradab, tapi dalam konsekuensi dalam ranah ilmu itu bodoh. Sampai-sampai Gus Afan ini hendak turun mobil mau menyingkirkan motor itu karena tadi santrinya dilalah hanya beradab tapi ilmunya kurang. Dimarahi oleh Gus Rauf. Ampun Gus, bon jarke mawon. Niku Gus Rauf sambil marah-marah. Santri ku kudu ngerti apa sing dibutuhno kiai. Jadi aja cuma adab-adab tok, tapi gak ngerti ilmune. Wah niku duka tenan. Adab-adab yang tidak ada ilmunya. Niku sampai mobil niku sampai lama, setengah jam atau 1 jam. Di situ terus. Karena tadi teman saya tuh dilarang oleh Gus Rauf turun. Pokoknya santri kudu ngerti apa sing dibutuhno kiai ini. Aja mu adab-adab tok baik tapi gak ngerti ilmune. Tenan niku sampai setengah jam sampai beliau dia piyambake cerita sampai 2 menit. Entah berapa jam. Sampai-sampai niku ada santri dalam niku santri yang khidmah di dalamnya kiai. Niku keluar tahu ada mobil yang terhalang motor nggak bisa masuk. Itu santri dalam langsung lari untuk menyingkirkan motor tadi. Barulah motor tersebut disingkirkan, baru mobil bisa masuk. Wah niku Gus Rob duka tenang. Duka mergo ada santri yang hanya beradab tapi tidak punya ilmu, itu duka. Adab-adab tok tapi bodoh. Niku tapi ada santri yang ilmunya banyak tapi tidak beradab juga kurang ajar. Santri diajari gurune tenanan dilalah tidak hormat terhadap gurunya. Niku juga salah. Maka dari itu sebenarnya antara ilmu dan adab ini tidak bisa ditarungkan, tidak bisa dihadapkan. Karena antara ilmu dan adab ini saling melengkapi. Tidak bisa adab di atas ilmu atau ilmu di atas adab, nggak bisa. Karena ilmu itu sebagai dasar atau modal, sedangkan adab itu sebagai pengamalan. Percuma kalau ilmu saja tanpa adab nggih percuma, termasuk santri yang kurang ajar. Adab tanpa ilmu juga gregetke. Adab-adab tok gonong ilmune gregetke. Nggih gak mureng-mureng. Jadi di sini antara ilmu dan adab itu tidak bisa dipertarungkan karena keduanya itu saling melengkapi. Dan adab-adab yang baik niku adalah adab yang sesuai dengan koridor ilmu syariah atau sesuai dengan ajaran agama, bukan adab-adab yang sesuai dengan perasaan. Itu salah, karena itu nanti ya memunculkan keinginan untuk ingin dihormati, ingin diagungkan, dan itu adab-adab yang sesuai perasaan. Maka adab yang benar adalah adab yang sesuai dengan ajaran agama. Sekian dari saya. Kalau ada perkataan yang salah atau keliru, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.